tema yang saya bawakan adalah Tahun Baru Berkat Baru, yang terambil dari Bilangan 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Mari sama-sama kita membaca ya. 1, 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ada seorang ayah hendak mengajar anaknya yang berusia 4 tahun untuk belajar renang. Anaknya ini hanya setinggi 1 meter dan sama sekali tidak bisa renang. Ayo nak, lompat, papa akan mengajarmu renang. Dan tanpa banyak tanya, dengan santai dan tenang, anak itu langsung terjun dan berteriak, "Hore, aku mau renang!" Biur. Saudara, ketika ayahnya menyuruh anak itu untuk terjun, tanpa pikir apapun, anak ini langsung melompat. Padahal anak ini tidak bisa renang dan tidak menggunakan alat pengaman apapun. Tapi anak ini percaya bahwa bapaknya yang lebih besar darinya tidak akan membiarkan dia tenggelam dan akan selalu memegang erat tangannya. Sama seperti Bapa kita di sorga. Terkadang dia membawa kita ke kolam yang dalam. Karena dia ingin kita bisa renang. Akan tetapi saudara, berapa banyak dari kita belum apa-apa sudah dihantui dengan berbagai macam ketakutan. Yang seringkali timbul dari pikiran negatif dan kekhawatiran kita. Bukannya kita fokus kepada tangan kuat yang memegang, tapi malah kita sibuk dengan segala keterbatasan kita dan mencari-cari sarana yang kita pikir dapat menyelamatkan kita. Pada akhirnya hidup kita dicengkam dengan ketakutan sehingga kita tidak dapat melihat dan merasakan berkat besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, ayat firman Tuhan yang kita baca merupakan ucapan berkat yang indah dan penuh dengan pesan yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang menghadapi berbagai ketidakpastian serta ketakutan hidup. Dan ucapan berkat tersebut berbicara tentang kebaikan Tuhan di dalam memelihara dan melindungi umat-Nya. Tahun 2023 telah berakhir dan kita baru masuk di minggu kedua tahun 2024. Dan di tahun yang baru ini kita semakin membutuhkan berkat baru dari Tuhan. Banyak orang saudara memprediksi bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun yang sukar. Di awal tahun saja kita sudah mendengar gempa bumi di Sumedang, tsunami di Jepang, kecelakaan kereta api di Jawa Barat, dan masih banyak kejadian-kejadian lain yang terjadi di belahan dunia. Dan banyak orang bertanya-tanya dan menjadi takut. Apakah tahun 2024 akan menjadi tahun yang buruk? Tapi saya yakin sebagai orang percaya, selama Tuhan di dekat kita, Dia akan mengubah kesukaran menjadi sukacita. Dia mampu mengubah krisis menjadi positif. Dan sama seperti bacaan Alkitab pada hari ini, di mana Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan kata-kata berkat yang harus diucapkan oleh Harun sebagai imam kepada bangsa Israel. Dan berkat Tuhan itu pun dibutuhkan oleh kita sebagai berkat yang baru untuk menjalani tahun yang baru. Lalu apa saja berkat-berkat itu? Yang pertama saudara,
berkat perlindungan. Saudara, konteks dari ayat ini adalah Allah menjanjikan penyertaan kepada bangsa Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan Allah menepati janjinya dengan memberikan tiang awan dan tiang api dalam menuntun perjalanan mereka. Dan Allah juga memampukan mereka mengatasi setiap permasalahan yang menghadang mereka di dalam perjalanan mereka. Seperti serbuan bangsa Amon dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, apa wujud berkat Tuhan itu untuk kita? Diberkati Tuhan adalah dilindungi oleh Tuhan. Kata melindungi, saudara, sering dipakai untuk menggambarkan seorang prajurit yang ditugaskan untuk menjaga keamanan posnya. Jadi, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjaga umatnya dengan waspada. Dan Dia menjamin tidak ada sesuatu pun yang luput dari perhatiannya. Contoh, anak Raja Wali. Anak Raja Wali ini, saudara, dia akan merasa paling aman bukan pada saat dia berjalan dengan induknya. Tapi anak Raja Wali akan merasa aman pada saat dia berada di bawah kepak sayap induknya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita duduk diam di bawah kepak sayap Allah, maka kita akan tenang. Dan anak Raja Wali ini juga tahu, kalau ada musuh yang ingin menyerang dia, maka induknya yang akan menyerang musuh itu. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan akan berperang bagi kita. Ketika kita diam, Dia akan turun tangan buat kita. Contoh lain, saudara, Daniel. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, pada saat itu singa-singa itu dalam keadaan lapar karena tidak diberi makan, mungkin sudah berhari-hari lamanya. Tapi Daniel tetap dalam perlindungan Tuhan. Sehingga singa-singa itu menjadi jinak dan sedikit pun tidak melukai Daniel. Berkat Tuhan adalah perlindungan dan penyertaannya. Pada tahun 1521, Martin Luther menghadapi kesusahan yang besar, di mana nyawanya terancam akibat tindakannya yang memprotes kekuasaan Paus dan Gereja Katolik Roma yang menjual surat indulgensia, yaitu surat pengampunan atau penghapusan dosa. Saat itu Martin Luther masih sebagai biarawan di Jerman dan dia memprotes praktek penjualan surat ini. Karena bagi Martin Luther, pengampunan dosa hanya didapat melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan atas sikapnya ini, Martin Luther dicari-cari dan hendak dibunuh. Tapi Martin Luther mendapat perlindungan dari Tuhan. Melalui Raja Frederick dan Kaisar Karel kelima, mereka membawa Martin Luther ke tempat yang aman. Sehingga dia terlepas dari hukuman mati. Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan umatnya suatu kehidupan yang tanpa masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita, hidup kita akan lancar-lancar saja. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan kita akan selalu berhasil. Tidak, saudara. Tapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaannya, perlindungannya, pertolongannya, dan penghiburannya pada saat kita menghadapi berbagai macam persoalan yang berat dan hal-hal yang mengecewakan kita. Sehingga kita tetap memiliki semangat baru. Izinkan saya bertanya, selama ini siapa yang menjadi sumber perlindungan saudara? Suamimu? Orang tuamu?
Temanmu? Bosmu? Dukun? Atau siapa saudara? Ingat, mereka semua penuh dengan kelemahan. Dan mereka dapat membuat saudara kecewa. Satu-satunya sumber perlindungan dan pengharapan orang percaya adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, tidak ada yang lain. Jangan pernah meragukan, apalagi meremehkan perlindungan Tuhan. Amin. Yang kedua, berkat kepedulian. Dalam ayat ke-26 ada istilah menghadapkan wajahnya. Saudara, kata ini bermakna simbolis atau kiasan, karena itu jangan dimengerti secara hurufiah. Saudara, hal yang paling ditakuti oleh umat Israel adalah Allah memalingkan wajahnya. Arti kata memalingkan wajah, Allah menolak umatnya. Allah tidak lagi berkenan dan Allah tidak lagi hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Dan kalau dikatakan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu, artinya Allah berkenan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya dalam perjalanan hidup mereka. Dan secara terminologi atau definisi dari kalimat ini artinya senyuman. Dan hal ini memberikan pemahaman tentang kasih sayang, tentang perhatian, dan tentang kepedulian. Contoh saudara, Mother Teresa berkata, kemiskinan tidak hanya berarti lapar, tidak hanya berarti ketelanjangan, dan juga bukan hanya berarti tidak punya rumah. Tapi tidak dikasihi, tidak dikehendaki, tidak diinginkan, merupakan kemiskinan yang paling miskin. Suatu hari, Mother Teresa mendengar tangisan seorang bayi dari arah tumpukan sampah. Dan saat itu banyak orang-orang yang lalu lalang di sekitar tempat sampah itu. Tapi tak seorang pun yang mau memperhatikan suara tangisan bayi. Lalu Mother Teresa mendatangi tempat sampah itu dan dengan tangannya dia menggeser-geser sampah-sampah itu. Dan ternyata benar. Bayi itu ada dalam tumpukan sampah. Setelah berhasil menemukan bayi itu digendong oleh Mother Teresa. Bayi itu tubuhnya sudah penuh dengan sampah dan begitu bau. Tapi Mother Teresa mencium bayi itu. Dan dia mengatakan kalimat ini. Bayi itu tidak punya rumah dan lapar. Bayi itu memang telanjang. Menurut orang dunia, lapar, telanjang, tidak punya rumah, merupakan orang miskin. Tapi Mother Teresa berkata, tidak dipedulikan, tidak dikasihi, itulah kemiskinan yang paling miskin. Saudara, itulah arti Tuhan mengatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia memberikan kasih dan perhatiannya dalam hidup saudara. Dan itu memberikan pemahaman kepada kita. Bila tak seorang pun yang peduli terhadap saudara, kita masih punya Tuhan yang peduli terhadap hidup saudara. Dan arti yang lebih dalam lagi adalah dalam situasi apapun yang saudara hadapi, seberat apapun pergumulan yang saudara alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan peduli dan memperhatikan hidup saudara. Seperti waktu bangsa Israel menghadapi begitu banyak kesulitan di padang gurun.
Tuhan memberkati umatnya. Tuhan menghadapkan wajahnya. Artinya, umat Israel dihibur. Dan dalam situasi seperti ini, Tuhan memperhatikan hidupmu. Tuhan mempedulikan hidupmu. Dan Tuhan menyertai dan tetap tidak akan meninggalkan hidup saudara. Suatu hari, ada seorang warga Perancis yang bernama Charny. Dia membuat marah Napoleon. Akhirnya si Charny ini dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara inilah dia merasakan teman-temannya sudah meninggalkan dan melupakan dia. Di dalam kesendirian dan keputusasaannya, Charny mengambil batu dan menuliskan di dinding selnya dengan tulisan, "Tak seorang pun yang peduli." Suatu hari, sebuah tunas yang berwarna hijau tumbuh di dalam selnya Charny. Dan setiap kali ada kesempatan keluar sel, Charny akan mengambil air dan dia menyirami tunas tersebut. Dia begitu menyukai tunas tersebut. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Tunas itu bertumbuh menjadi sebuah bunga yang sangat indah. Di tengah-tengah kesendiriannya, Charny menghayati dan dia juga merasakan ada sesuatu yang menemani dia. Sehingga dia begitu mengasihi bunga tersebut. Dan dalam keadaan seperti itu, Charny menuliskan di dinding yang sama dengan tulisan, "Allah peduli." Dan tulisan ini saudara, bukanlah tulisan tanpa makna. Karena Tuhan memiliki berkat bagi Charny. Di sel yang lain, ada seorang tahanan memiliki anak perempuan yang diizinkan untuk mengunjungi tahanan-tahanan lainnya. Dan anak perempuan ini juga mengunjungi selnya Charny. Dan anak ini juga telah mendengar bagaimana Charny merawat dan memelihara bunga itu. Dan anak perempuan ini memberitahukan kepada Ratu Josephine yang terkenal sangat ramah. Dan Ratu Josephine berkata, "Orang yang mengasihi dengan sungguh tidak akan menjadi orang jahat." Akhirnya Ratu Josephine membujuk Napoleon agar si Charny ini dibebaskan. Dan benar saudara, si Charny akhirnya dibebaskan. Dan setelah dia bebas, dia membawa bunganya itu dan dipeliharanya di dalam rumah. Saudara, melalui hal ini meyakinkan Charny bahwa Tuhan peduli terhadap orang yang lemah. Izinkan saya bertanya, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat. Saudara sedang menghadapi kejatuhan. Dan saudara merasa tidak ada seorang pun yang peduli dengan saudara. Ingatlah bahwa Allah peduli terhadap saudara. Dan Allah peduli terhadap pergumulan yang saudara alami. Allah yang tidak berubah itu, yang telah mempedulikan bangsa Israel dalam penderitaan mereka di Mesir. Allah yang sama yang akan mempedulikan saudara. Lihatlah burung pipit dan bunga bakung dipedulikan Allah. Masakan hidup saudara tidak dipedulikan Allah. Jangan berharap kepada manusia saudara. Tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan peduli terhadap hidupmu. Dan nantikanlah pertolongan dan berkat-Nya. Yang ketiga, berkat damai sejahtera. Yang ketiga, berkat damai sejahtera. Berkat yang ketiga adalah bahwa Allah memberikan damai sejahteranya. Saudara, kita bersyukur bahwa Allah tidak hanya menyinari kita dan menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Bahkan Dia memberikan shalom
damai sejahtera bagi kita. Kata shalom yang sering diucapkan oleh para pemimpin pujian itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini tidak terbatas pada keadaan tidak adanya peperangan. Dan shalom ini juga berarti bahwa suatu keadaan dengan tidak adanya kekhawatiran dan kecemasan, Allah akan memberikan kecukupan dan ketentraman. Tidak jarang saudara dalam hidup kita merasa khawatir, kita merasa cemas, kita merasa takut, sehingga tidak ada ketentraman dalam hidup kita. Dan kedamaian akan terjadi setelah manusia hidup damai dengan Allah. Bandingkan dengan Yesaya 66 ayat yang ke-10 sampai ayat ke-14. Dikatakan Tuhan memberikan damai sejahteranya. Artinya saudara, Tuhan berinisiatif melakukan perdamaian dengan manusia. Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Damai sejahtera seperti apa? Damai sejahtera yang luar biasa. Yang dikatakan dalam Yesaya 66, bagaimana bayi yang menyusu menjadi kenyang dengan susu yang menyegarkan. Waktu bayi, dia disusui, dia digendong, dia dibelai di pangkuan ibunya. Dan bayi seperti ini, dia akan merasa aman. Dia akan merasa tidak mau lagi dipisahkan oleh ibunya. Ketika bayi ini dibelai, dia akan merasa kehangatan. Ketika bayi ini digendong, bayi ini akan merasa aman. Dan kondisi seperti itulah yang diberikan kepada kita, menggambarkan damai sejahtera. Saudara, kita ini seperti bayi-bayi yang digendong oleh Allah. Kita ini seperti bayi-bayi yang dipangku oleh Allah. Kita ini seperti bayi-bayi yang dibelai oleh Allah. Yang memberikan rasa kehangatan dan aman dalam hidup kita. Itulah Allah kita yang luar biasa. Suatu hari saudara, ada seorang raja mengadakan sayembara melukis dengan tema kedamaian. Setelah semua lukisan dikumpulkan, ternyata banyak orang yang melukiskan sebuah kondisi di dalam sebuah keluarga yang damai. Juga banyak orang melukiskan tentang pemandangan yang indah. Tapi ada sebuah lukisan yang justru menggambarkan damai dalam kondisi yang sangat berbeda. Lukisan itu menggambarkan ada seorang tua yang sedang memancing di sungai, tetapi situasi sekelilingnya tidak mendukung. Karena ada musik yang keras, anak yang berteriak, anjing yang menggonggong, dan masih banyak keramaian-keramaian lagi di sana. Melihat lukisan itu, si raja bingung. Lalu raja bertanya kepada si pelukis, "Kenapa Anda melukiskan kedamaian seperti ini?" Dan si pelukis itu pun menjawab, "Damai bukanlah kondisi di sekeliling, melainkan damai adalah sesuatu yang ada dalam hati manusia. Sekalipun di sekelilingnya penuh dengan keramaian, namun orang tua ini tetap dapat memancing dengan tenang. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada damai." Saudara, ilustrasi ini memberikan pengertian kepada kita bahwa damai bukanlah dikaitkan dengan kondisi sekeliling, melainkan damai apakah kamu memilikinya dalam hatimu. Catherine Marshall berkata, karena damai tidak berarti berada di suatu tempat yang tanpa keributan, tanpa kesukaran, tapi kedamaian
justru berada di tengah-tengah semuanya itu. Namun hatimu memiliki ketenangan. Itulah makna kedamaian sejati. Saudara, kita yang sudah dibenarkan oleh iman, kita hidup di dalam damai sejahtera Allah karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Izinkan saya bertanya, sudahkah saudara memiliki damai sejahtera dalam hidupmu? Kalau belum, terimalah Yesus dalam hidupmu, maka saudara akan memiliki damai sejahtera. Karena hanya Yesus sumber kedamaian yang mampu memberi damai dalam hatimu. Dan bagi saudara yang sudah menerima Yesus, tetaplah hidup dalam damai sejahtera Allah. Saudara, ketiga poin yang kita telah pelajari pada pagi hari ini adalah janji-janji berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dan tentunya ini juga berlaku bagi kita semua orang percaya. Setelah kita mempelajari dan membaca janji-janji berkat ini, masihkah saudara khawatir menjalani tahun 2024? Tuhan sendiri berjanji, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Mari saudara, kita menjalani tahun 2024 dengan tetap bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah kita terima di tahun 2023. Dan sebagaimana Tuhan telah menyertai hidup kita, kita pun tetap percaya bahwa tahun 2024 berkat Tuhan yang baru akan terus tercurah dalam hidup kita. Saya tutup dengan sebuah cerita. Ada seorang anak sedang beres-beres kamarnya. Dia mau mendekor ulang kamarnya itu. Lalu ayahnya datang dan bertanya, "Nak, kamu sudah selesai beresin kamar?" "Sudah, Pak. Lihat nih, badanku sampai keringetan begini. Tapi tinggal satu sih, Pak. Tuh yang di ujung. Lemari pakaian itu susah banget dipindahin. Aku sudah menggunakan seluruh tenaga aku, tapi tetap aja gak bisa pindah." Lalu papanya bertanya lagi, "Memang kamu sudah menggunakan seluruh tenagamu?" "Sudah, Pak. Masa gak lihat nih badanku sudah kuyup begini?" Lalu papanya tersenyum dan berkata, "Belum, Nak. Kamu belum mengerahkan seluruh tenagamu. Karena kamu belum minta tolong kepada Papa untuk membantumu memindahkan lemari pakaian itu. Yuk, kita sama-sama pindahkan." Saudara, prinsip yang sama juga berlaku. Untuk menghalau ketakutan, kelelahan, kekhawatiran, menghadapi semua yang akan terjadi di sana. Ingatlah, kita tidak akan pernah menjalani hari-hari kita sendirian. Karena ada seorang sahabat di sana yang siap meneguhkan hati saudara, memberikan semangat kepada saudara, dan bersedia turun tangan membantu hidupmu. Siapa dia? Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari saudara, kita menjalani hari demi hari, bulan demi bulan, dengan tetap percaya bahwa berkat Tuhan yang baru akan terus tercurah dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini, kami semakin diyakinkan bahwa melalui berkat-berkat Tuhan, inilah kekuatan kami menghadapi tahun yang baru ini. Karena berkat-berkat Tuhan itu kami butuhkan sebagai kekuatan menjalani hari-hari kami. Terima kasih kami memiliki Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih kami memiliki Allah yang selalu menolong tepat pada waktunya.
Terima kasih kami milik Allah yang selalu memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk tetap setia dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami agungkan adalah Allah yang menjadi sahabat bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.